Ini baru zaman sahabat. Sekarang kita masuk ke zaman tabi'in. Tabi'in, ya. Saya dapat kabar, dapat WA mengenai satu amalan yang dianggap menyembah guru. Dianggap menyembah guru, yaitu cium tangan. Kalau orang Bandung udah biasa cium tangan sama guru, ya. Apa kata si Ustadz? Itu sampai kepada saya dan tunjukin videonya. Takbilul yad nisfus sujud. Mencium tangan separuh sujud. Ini bahaya nggak kalimat ini? Bahaya, ya. Karena sujud di situ artinya nyembah, toh, ya. Berarti saya separuh nyembah guru kalau cium tangan guru. Ini bahaya. Kita coba cek ulama-ulama tabi'in. Bahkan di sahabat sudah ada, ya. Lebih dari cium tangan. Antum coba lihat. Suatu kali seorang tabi'in datang kepada Anas ibn Malik. Anas itu 10 tahun khidmah untuk Nabi SAW tidak digaji. Adakah hari ini khadim, asisten rumah tangga, pembantu yang mau bekerja tanpa digaji? Gak ada, ya. Ummu Sulaim, ibundanya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhuma, itu mengirim Anas untuk mengabdi kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak minta gaji, tapi minta doa. Tapi minta doanya nanti di akhir, setelah Anas mengabdi. Anas mengabdi 10 tahun, selesai mengabdi ketika sudah dewasa. Jadi umur 10 tahun dia mulai ngabdi. 11 tahun kurang dikit, Ummu Sulaim datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ud'u lahu. Tolong doakan siapa? Anas ibn Malik. Maka Anas ibn Malik didoakan. Doanya melebihi gaji seumur hidup. Gaji 7 turunan, Pak. Apa doanya? Allahumma akthir malahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Riwayatnya macam-macam, kita ambil satu riwayat itu. Ya Allah, banyakkan hartanya, anaknya, dan masukkan surga. Banyak harta itu lebih dari gaji, Pak. Maka Anas salah satu sahabat terkaya di zamannya. Jadi kaya itu nggak bid'ah. Antum kaya itu nggak bid'ah, itu sunnah. Itu doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan gaya hidupnya gaya orang kaya. Gitu. Karena kalau gaya hidupnya gaya-gaya orang kaya, apa kata Ibrahim Al-Qassar? Siapa yang sok kaya, iftaqarah, maka dia dikutuk menjadi bermental miskin. Nanti keluar lagi model baru handphone, nyesek, Pak. Mobil, apalagi mobil Jepang. Ya. Tiap tahun itu keluar bisa 2 kali. 2 kali modelnya. Yang Black Expander kemarin udah nyesek lagi. Yang beri kemarin Pajero Sport udah nyesek lagi. Ada lagi yang baru. Nyesek, kenapa? Gaya lifestyle-nya gaya orang kaya. Jadi apa kata Nabi? Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, jadikan lifestyleku seperti orang miskin. Orang miskin tuh dapat dikit senang, dapat banyak bersyukur. Udah begitu belum? Nabi kaya apa miskin? Sepakat? Yang bilang Nabi miskin gak kenal Rasulullah SAW. Perlu belajar sirah Nabinya lebih banyak. Ditambah SKS-nya 20 kali lagi. Menafkahi seorang istri itu perlu ma'isyah nggak? Bukan ma'isyah, ya. Ma'isyah. Satu istri Nabi punya rumah, dibelanjakan, kemudian punya kendaraan, punya pembantu. Berapa kira-kira gaji orang yang punya kemampuan seperti itu hari ini? Antum hitung sendiri, ya. Karena gaji per kota akan beda. Istrinya 9. Antum kali aja, yang tadi kali 9. Kaya nggak tuh? Kaya, Pak. Bukan kayak orang kaya, tapi kaya.
Dan saya nggak habis pikir kalau ada orang mengatakan Nabi itu miskin. Kata Imam Subki, siapa yang bilang Nabi miskin, ya, dia telah membuat murka para pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena para sahabat itu kaya. Itu doanya. Banyakin anaknya. Wah, ini problem nih bagi Ustadz sekarang ya. Banyak anak pasti banyak uminya anak-anak. Ya, maka Anas mengatakan akramuna aksaruhum azwaja. Yang paling mulia di antara kami dulu yang paling banyak umi anak-anaknya. Hah? Berat gak tuh? Ya itu yang antum belum sanggup, yang aneh juga belum sanggup kali ya. Terus di riwayat Muslim itu ada tambahan waqfir lahu, ampuni dia. Nah, yang tadi saya bacakan wa adkhilhul jannah, masukkan dia surga. Udah banyak harta, banyak ibunya anak-anak, banyak anaknya, diampuni dosanya, masuk surga. Adakah gaji yang paling hebat dari itu? Gak ada. Anas ibn Malik mengatakan, aku mencium tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku merasakan tidak ada tangan yang lebih sejuk, lebih halus melebihi tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang sahabat ini berjalan, didatangi oleh tabi'in. Salah seorang tabi'in ini kemudian bertanya, ya Anas, hei Anas, hal ra'aitan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau benar-benar telah memandang Rasulullah dengan matamu? Apa jawaban Anas? Oh, na'am, ra'aitu bi'ainayya. Orang itu nanya lagi, dengan mata yang mana? Mata yang ini. Ditunjuk matanya. Maka orang itu minta izin, wahai Anas, izinkan aku mencium mata yang matamu itu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nisfu sujud nggak? Saya nggak habis pikir itu. Kenapa orang berani mengatakan ini cium mata, bukan hanya cium tangan. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah datang kepada salah seorang sahabat Nabi dan mengatakan, mana lisan yang dulu lisanmu itu diludahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dikeluarin lidahnya, dicium lidahnya itu. Itu bukan homreng itu, Pak, bukan. Tahu homreng kan? Bukan. Itu yang disebut dengan bab at-tabarruk. Bab mengambil keberkahan cinta kepada orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu kali Umar, yang punya anak ini ya, Abdullah bin Umar lebih tepatnya, merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia cari di mana dulu Nabi pernah jalan-jalan, dia cari jejaknya dan dia jalan di jejak itu. Sambil mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikenang. Dan dia teringat di pohon yang ini Rasulullah dulu pernah duduk, tapi pohonnya sudah dipangkas, tinggal cuma ya bekas-bekasnya. Nabi dulu pernah berteduh di situ. Dia berteduh di situ, pohonnya sudah nggak ada. Di situ dia mengenang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maulid yang dibuat oleh Abdullah bin Umar. Kenapa dia nggak perlu buat maulidan seperti orang-orang kita, seperti ulama di Hadramaut, seperti ulama di Al-Azhar? Itu di Mesir. Orang buat dari 1 Rabiul Awal sampai tanggal 12. Ditutup dengan pawai sholawat. Setiap tempat bos. Karena saking gembiranya, merindukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan menyembah Nabi, tapi mengenang Nabi SAW. Karena kita tidak bisa melihat hari ini di manakah telapak Rasulullah. Kita nggak tahu di manakah pohon Nabi dulu berlindung. Maka teman-teman semua, kita husnuzon sama orang maulid. Mungkin dia ingin mengenang cinta para sahabat kepada Rasulullah SAW. Kalau kita nggak maulid, kita ganti namanya kajian sirah Nabi. Ya. Maka saya setiap pagi saya kajian sirah Nabi, saya maulidan tiap hari. Nggak perlu nunggu 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ada orang mau 12 Rabiul Awal, nggak apa-apa. Siapa yang mengatakan nggak apa-apa? Itu imam syekh yang dulu dinukil oleh guru antum, guru kita semua, guru anak-anak muda di Indonesia, Ustadz Adi Hidayat, yang karena nukil imam ini, beliau ditahzir oleh banyak orang. Siapa nama orang yang disebut oleh beliau?
Sayyid Muhammad Ahlawi Al-Maliki. Gelar Sayyid bagi orang yang tidak faham dikira menyembah guru, disebut Taghut Makkah. Jadi salah seorang yang mentahzir Ustadz Adi dulu mengatakan, masa Taghut Makkah dikutip-kutip, diikut-ikuti, kira-kira begitu. Apa kata Sayyid Muhammad? Orang Makkah. Beliau, ayahnya, kakeknya, kakek dari kakeknya itu adalah pengajar Masjidil Haram sebelum Masjidil Haram dikuasai oleh orang-orang yang hari ini menguasai Mekah. Apa kata beliau? Jika engkau mengenang nabinya hanya sanggup sekali setahun, maka menurutku itu wajib. Kalau Omar, Abdullah bin Omar, Anas bin Malik setiap hari dia mengenang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nggak perlu maulidan. Ya, saya ditanya, bukannya maulid duluan yang buat Syiah? Saya jawab canda aja, Syibeh kali. Ya, di Syiah ada, betul di zaman Fatimiyah. Tapi di kalangan Muslim itu Sultan Muzaffar, lalu dibangkitkan lagi oleh Sultan Panglima terhebat yang kita puji setiap saat, Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi dua orang ini kita nggak ikut maulidnya Syiah, kita ikut maulidnya Ahlus Sunnah.